Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di dalam video tutorial. Kali ini kita berjumpa di video tutorial serial manajemen SDM. Dan kali ini pula kita akan membahas tentang apa itu analisis jabatan dan desain pekerjaan, di mana sub pembahasannya meliputi tentang yang pertama adalah makna analisis jabatan, yang kedua adalah fungsi analisis jabatan, yang ketiga adalah makna dan elemen-elemen desain pekerjaan, dan yang keempat faktor-faktor yang mempengaruhi kompleksitas desain pekerjaan. Baik, kita mulai dengan yang pertama, yaitu makna analisis jabatan. Analisis jabatan menurut Ike Kusdiah ya, yang kita jadikan buku rujukan, baik itu buku rujukan sekundernya maupun buku rujukan primer, tatkala kita merujuk di buku ini, maka makna analisis jabatan yaitu prosedur kerja sebuah divisi manajemen sumber daya manusia yang terkait dengan urusan-urusan jabatan, di mana urusan-urusan jabatan ini meliputi banyak hal, tetapi kita bisa simpulkan bahwa yang pertama adalah terkait dengan posisi kerja seseorang, hak dan kewajibannya di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Di mana apabila kita melihat tujuan analisis jabatan, yang pertama menentukan kualifikasi atas personel yang diperlukan. Jadi tatkala ada kekosongan jabatan, maka di sini kita perlu mengadakan pengisian dari jabatan itu atau rekrutmen. Nah, sebelum kita melakukan rekrutmen, proses rekrutmen yang kemarin di dalam model SDM sudah kita bahas, tentu tidak begitu saja kita laksanakan dengan autodidak atau dengan cara yang tidak memperhatikan analisis-analisis. Salah satunya analisis yang diperlukan adalah kualifikasi apa yang dibutuhkan jabatan tersebut. Dan pengalaman apa? Kualifikasi ini macam-macam ya. Ada pendidikan, ada pengalaman, ada keterampilan, dan sebagainya. Nah, kualifikasi apa yang dibutuhkan di dalam mengisi kekosongan jabatan tersebut, ini penting untuk dianalisis. Yang kedua adalah fungsi dari analisis jabatan, yaitu memberikan panduan di dalam merekrut dan menyeleksi tenaga kerja. Tugas HRD, Human Resource Development, atau manajemen sumber daya manusia, pengembangan manajemen sumber daya manusia adalah salah satunya adalah membuat standar operating prosedur atau standar operasional prosedur, bagaimana tata cara laksana atau tata laksana di dalam proses merekrut dan menyeleksi calon tenaga kerja. Berikutnya adalah mengevaluasi kebutuhan pegawai. Tatkala calon tenaga kerja yang telah direkrut sudah dinyatakan sebagai tenaga kerja, maka kemudian tugas MSDM dalam menganalisis jabatannya adalah mengevaluasi kebutuhan pegawai tersebut. Yaitu pertama adalah apakah pegawai tersebut layak untuk dipromosikan tatkala memang karirnya bagus, atau mungkin apabila kurang cocok di satu divisi bisa ditransfer ke divisi yang lain, atau karyawan ini telah melakukan kesalahan dan pelanggaran sehingga harus didemosi, atau mungkin berdasarkan appraisal begitu ya, penilaian kinerja karyawan, dia ternyata masih belum layak untuk naik karir sehingga justru turun karir untuk belajar kembali dan sebagainya. Masing-masing perusahaan memiliki sebuah pertimbangan, dan yang mempertimbangkan hal ini adalah HRD, Human Resource Development, atau manajemen sumber daya manusia, atau biasa disebut sebagai pengembangan sumber daya manusia. Apabila kita di beberapa perusahaan bukan manajemen SDM-nya, kalau manajemen SDM berarti ilmunya, tetapi tatkala kita aplikasi di lapangan adalah
HRD atau pengembangan sumber daya manusia. Lalu kemudian fungsi analisis jabatan juga menetapkan program-program pelatihan. Nah, bagaimana fungsinya HRD harus menetapkan program-program pelatihan? Bentuknya apa? Tujuannya apa? Tujuan atau fungsinya? Kemudian secara teknisnya bagaimana? Kemudian apakah ini harus kerjasama dengan luar ataukah personel yang di dalam perusahaan itu mumpuni untuk melatih gitu ya. Tentunya juga berkoordinasi dengan bidang personalia pada masing-masing divisi. Berikutnya adalah menentukan kompensasi sesuai beban kerja dan tanggung jawabnya. Di dalam penentuan kompensasi itu kita mempertimbangkan atas dua asas. Yang pertama adalah beban kerjanya dan tanggung jawabnya. Beban kerja ini termasuk juga risiko yang ditanggung oleh seorang karyawan tersebut. Kalau di luar negeri, katakanlah misalkan di Eropa atau Amerika, itu ada yang mengganti lampu menara setinggi sekian puluh meter. Itu dia membersihkan saja, itu gajinya sudah puluhan hingga ratusan dolar. Kenapa kok demikian? Ya, tugasnya hanya membersihkan saja, tetapi gajinya sedemikian besar karena skill, keterampilan, tenaga untuk memanjat menara itu tidak gampang. Dan khususnya adalah risiko yang ditanggung adalah sangat berat, yaitu cedera bahkan sampai kepada kematian. Kemudian tanggung jawabnya, menara itu juga sangat penting sekali. Apabila tidak dibersihkan maka keselamatan satu perusahaan atau mungkin nama baik perusahaan itu jadi tercemar ya. Berikutnya adalah analisis jabatan. Fungsinya adalah menampung dan menilai keluhan karyawan. Jadi tujuan analisis jabatan adalah menampung dan menilai keluhan karyawan. Artinya begini, tatkala karyawan tersebut mengeluh ya ataupun juga mengadakan protes, maka siapa yang protes dan ditujukan kepada siapa? Katakanlah yang protes adalah buruh, ditujukan kepada siapa? Jadi harus jelas tujuannya. Nah, di sini kemudian pihak HRD tentu menganalisis jabatan manajer yang atau mungkin personal atau mungkin orang yang diprotes ya atau mungkin lembaga dari satu perusahaan tersebut yang atau organisasi tersebut yang diprotes, sehingga ada rekam jejaknya. Apakah betul protes ini berdasarkan fungsi-fungsinya yang memang tidak betul, ataukah memang ada hasutan-hasutan sehingga memperlemah perusahaan. Nah, itu juga termasuk juga HRD. Di samping juga di dalam tiap perusahaan mungkin ada elemen-elemen yang di bawahnya atau yang terkoordinasi dengannya. Kemudian adalah menetapkan tanggung jawab dan otoritas. Jadi analisis jabatan di dalam HRD itu juga menetapkan tanggung jawab dan otoritas. Tanggung jawab dan otoritas siapa? Tanggung jawab dan otoritas seluruh daripada individu yang berada di bawah kepemimpinan manajer HRD. Kemudian adalah menetapkan panduan penting dalam standar produksi. Ini maksudnya bagaimana? Apakah divisi produksi, apakah divisi HRD itu menyerobot divisi produksi? Jawabannya adalah tidak, tetapi saling berkoordinasi. Di dalam divisi HRD itu adalah untuk menetapkan keselamatan kerja dan kesejahteraan karyawannya. Sedangkan di divisi produksi adalah menetapkan tugas dan fungsi personal tersebut untuk memproduksi barang ataupun jasa di dalam sebuah perusahaan. Kemudian adalah fungsi analisis jabatan, yaitu memberikan petunjuk dalam penyederhanaan metode kerja. Sehingga tugas dan fungsi HRD itu tidak semata-mata dia hanya membuat SOP kerja atau mengawasi atau menilai dan sebagainya, tetapi juga bagaimana agar dia memberikan petunjuk terhadap metode kerja yang mudah dikerjakan oleh para karyawannya, tapi dengan hasil yang maksimal. Itu adalah metode yang efisien, ya, metode yang efisien. Agar dalam waktu yang singkat, tapi bisa mendapatkan hasil yang layak atau yang ditargetkan perusahaan. Kemudian fungsi analisis jabatan berikutnya, yaitu di mana apabila kita melihat urusan-urusan jabatan. Ya. Tadi kita melihat adalah
makna ya, kita masih melihat makna dan tujuan analisis jabatan. Sekarang kita melihat fungsi analisis jabatan. Apa perbedaan antara makna dan apa tadi kalau kita melihat tujuan dan fungsi? Tujuan itu berarti tatkala analisis jabatan itu dilakukan, ya, kita berharap ya hasil akhirnya itu apa. Jadi kalau misalkan kita melihat hasil akhirnya ya menentukan kualifikasi atas personel yang diperlukan, berarti hasil akhirnya adalah personel tersebut atau karyawan tersebut yang direkrut itu adalah betul-betul karyawan yang memang sesuai kualifikasi dan seterusnya. Tapi kalau manfaat fungsi itu adalah bagaimana urusan-urusan jabatan ini bisa diselesaikan dengan baik oleh HRD. Maka urusan-urusan jabatan dari yang tadi disebutkan, yang paling utama untuk diperhatikan yang pertama adalah menetapkan prosedur. Ya. Menetapkan prosedur atas apa? Yaitu menetapkan prosedur atas program karyawan. Kemudian adalah penetapan prosedur atas keterampilan karyawan. Di mana program dan keterampilan ini penting sekali ya, penting ya, sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi atau tujuan perusahaan. Kemudian di dalam urusan-urusan jabatan itu akan menghasilkan informasi tuntutan jabatan. Analisis jabatan beserta tujuannya itu memperhatikan tentang urusan-urusan jabatan yang apabila urusan itu disimpelkan, disederhanakan, yaitu urusan ini harus ditetapkan ada dua penetapan, yaitu program karyawan dan keterampilan karyawan. Kedua urusan ini adalah sangat penting untuk meraih tujuan organisasi atau perusahaan. Di mana di dalam urusan-urusan jabatan, analisis jabatan, yang kemudian mengurusi urusan-urusan jabatan, menghasilkan informasi penting di dalam tuntutan jabatan. Di mana informasi tuntutan jabatan dapat berupa uraian jabatan, job description, yaitu yang menerangkan tentang cakupan pekerjaan dan otoritasnya. Kita bisa melihat bagaimana job desk itu ya, uraian jabatan. Katakanlah misalkan seorang manajer pemasaran, marketing, ya, tugasnya apa saja manajer marketing. Kemudian administrasi atau ketua bagian administrasi, tugasnya apa saja. Nah, itu harus jelas di dalam job description-nya. Kalau tidak jelas, maka pekerjaan akan susah untuk dilihat kinerjanya. Ya, kalau tidak jelas, maka dia pun juga akan kesusahan. Saya harus melakukan apa? Tatkala dia sebagai seorang ketua bidang administrasi, berbeda halnya dengan dengan manajer bidang, katakanlah manajer bidang administrasi yang mengurusi lebih banyak atau lebih luas lagi. Kepala bidang, katakanlah misalkan kasubag ya, kepala subbagian kasubag SDM ya, kasubag tenaga kerja. Di bawahnya ada ketua administrasi, ketua bidang administrasi tenaga kerja. Perusahaan menuntut berkreativitas. Silakan para pemimpin berkreativitas untuk membentuk sebuah perencanaan atau program atau rencana strategis di dalam meraih visi dan misi. Katakanlah turunan visi dan misi perusahaan ini diturunkan sampai kepada turunan visi dan misi, katakanlah HRD dan juga administrasi. Tidak ada alasan kata-kata keterampilan itu adalah untuk membebaskan dari job desk. Katakanlah perusahaan itu tidak membuat job description yang baik. Job desk-nya asal-asalan karena memang ada kondisi tertentu. Karena memang ada juga, saya pernah bekerja di instansi yang seperti itu. Job desk-nya nggak jelas gitu. Saya masuk ke situ, job desk-nya nggak jelas. Setelah saya tanyakan, apa yang harus saya kerjakan? Pokoknya kamu harus melakukan seperti ini. Katakanlah, saya dulu adalah penyunting atau editing salah satu jurnal gitu ya, yang mengurusi bidang jurnal. Nah, proses dan fungsi saya pada saat job desk itu, setahu saya juga kalau yang nyunting ya nyunting dan mengedit. Adapun yang mengoreksi, kemudian mengedit dan sebagainya itu adalah pihak mitra Bestari.
Saya hanya menyunting adalah atas saran Mitra Bestari, tatkala jurnal itu memang revisinya ringan gitu ya, hanya titik komanya mungkin, kemudian spasinya dan sebagainya, kemudian barulah mengedit sesuai format jurnal yang tepat, yang betul-betul diminta oleh format jurnal itu. Tetapi ternyata kenyataannya tidak demikian ya. Kenyataannya adalah di jurnal sendiri saya juga ngurusi yang lain-lain gitu loh. Maka dari itu saya tanyakan, ini job desk saya apa? Akhirnya pimpinan mengatakan, ya sudah, job deskmu adalah apa saja yang terkait dengan jurnal, dan itu kreativitas kamu sebagai orang yang lulusan manajemen. Nah, ini kan lucu, gitu, sangat lucu sekali. Jadi tatkala uraian jabatan itu sudah ada, sudah ditetapkan, itu orang ya masuknya di job desk yang ada. Adapun yang lain-lain itu adalah hanya bersifat membantu saja. Tetapi tatkala misalkan ini dibebaskan untuk job desk-nya apa dan ternyata tidak jelas, maka akan bingung, kita sebagai karyawan ini bingung gitu lah. Apalagi itu setara ketua administrasi, ketua lini lah, ibaratnya lini administrasi. Ya bingung, apa saja yang dibutuhkan. Apa saja yang administrasi yang dibutuhkan. Nah, kamu kan lulusan sarjana pustakawan, harusnya paham tentang administrasi. Atau bahkan kamu kan dari fakultas ilmu administrasi. Kenapa kok administrasi nggak paham? Loh ya beda. Kita belajar di kampus Fakultas Ilmu Administrasi itu kita berbeda jauh dengan administrasi yang dibutuhkan oleh lembaga. Yang satu dengan yang lain pun beda. Kamu kan pernah punya pengalaman. Sudah lulusan Fakultas Ilmu Administrasi katakanlah, kemudian kamu punya pengalaman A, B, C, D, kerja di sini, kerja di sini, kerja di sini. Nah, tatkala kamu kerja di sini kok nggak mampu, ya jelas job desk-nya nggak ada. Tatkala job desk itu nggak ada, sepinter apapun, sepengalaman apapun orang, bertambah pusing orang itu. Kenapa? Karena job desk itu tidak diuraikan dengan baik, sehingga kata kreativitas itu yang jadi alasan oleh para pimpinan yang memang males untuk menganalisis jabatan. Nah ini loh, jadi ada beberapa pimpinan yang seharusnya itu sebelum rekrut dianalisis dulu jabatannya, baru diadakan rekrutmen. Nggak langsung rekrutmen, seleksi, selesai, balik gitu, job desk-nya apa, bingung analisis jabatan. Pokoknya yang lalu-lalu itu seperti ini, yang lalu-lalu itu kan orang yang pernah pengalaman di lembaga tersebut, ya kan. Nah maka dari itu ini pun juga job desk pun juga harus dijelaskan apa. Beda dengan pelatihan. Kalau pelatihan itu adalah kita sudah melihat job desk, sudah ngerti job desk-nya, nah tinggal kita mengasah skill. Oh, saya kalau di lembaga ini begini. Kalau di lembaga yang saya tempati sekarang ini bagaimana? Gitu. Atau di perusahaan yang saya tempati sekarang itu bagaimana? Itu kan berbeda, tiap perusahaan berbeda. Saudara tatkala membicarakan sebuah perusahaan, ya harus dibatasi perusahaan ini. Perusahaan ABC, Pak, gitu kan? Perusahaan DEF, Pak. Tapi nggak bisa seluruh perusahaan, nggak bisa, masing-masing ada kriteria sendiri-sendiri. Maka dari itu kalau pimpinan malas menganalisis jabatan, ya hanya butuh tes seleksi rekrut selesai, maka repot juga. Ya, katakanlah misalkan dibutuhkan PNS dengan kriteria seperti ini. Ya lulusan katakanlah kalau misalkan menjadi administrasi lulusan S1. Lalu kemudian begini mau ditempatkan di kantor mana gitu. Setelah dia lulus PNS dan sebagainya, dia masuk, maka di situ analisis job description harus disampaikan oleh para pimpinan. Job desk-nya apa saja. Jangan sampai di sini adalah ternyata sudah mengajukan permintaan kepada pemerintah, sudah mengajukan job specification, ya, sudah mengajukan. Nah ini yang bawahnya adalah spesifikasi jabatan. Sudah mengajukan job specification, sudah mengajukan kriteria-kriteria yang diharapkan, gitu kan. Tapi ternyata setelah diterima sebagai CPNS, tapi belum menerima SK kan biasanya, gitu. Masih dia C dulu, tapi sambil bekerja, atau mungkin SK-nya bahkan sudah masuk, tetapi ternyata yang terjadi adalah para pimpinan tatkala ditanya job desk saya apa, bilang lihat jelas gitu di suatu instansi apapun lah itu. Salah satunya juga tatkala saya dulu juga di salah satu lembaga, ya, di situ ada jurnal yang diterbitkan gitu ya, ini job desk-nya nggak jelas gitu. Nah siapa yang berhak membuat job desk? Ya ERD.
human resource development. Tatkala kata kreativitas itu dibuat alibi, maka orang sudah benturan. Kreativitas itu tidak bisa melampaui otoritas kalau leadership ya. Kreativitas itu tidak boleh, bahkan tidak bisa melampaui otoritas. Kalau job desk-nya ini tidak diberikan, boleh jadi kreativitas ini melampaui otoritas. Yang terjadi justru ketua administrasi itu memerintah, manajer repot. Apakah bisa sekarang wali kota memerintah menteri? Kan nggak bisa. Maka dari itu, kalau di dalam struktur organisasi kepemimpinan, tetap harus ada otoritas. Ya, namanya manajer memerintah ketua administrasi. Namanya gubernur bisa memerintah wali kota. Bukan sebaliknya. Maka dari itu otoritasnya harus tetap dijaga. Kalau misalkan otoritas itu tidak dijaga, analisis jabatan tidak dilaksanakan dengan baik, maka otoritas tidak bisa dijaga. Kalau otoritas tidak bisa dijaga, akan terjadi konflik internal. Kenapa? Karena ya saling tumpang tindih, pemikirannya sendiri-sendiri, kreativitasnya sendiri-sendiri, liar, tidak terkontrol, saling bertabrakan. Alasan kreativitas menjadi alasan yang dituntut. Akhirnya kreativitasnya liar. Bahkan kreativitas sering bolos juga. Kreativitas itu kan banyak. Ada kreativitas positif, ada kreativitas negatif. Kreativitas positif pun belum tentu hasilnya positif. Jadi dia positif tapi menyalahi otoritas, bisa konflik. Apalagi yang negatif kreativitasnya. Korupsi katakanlah. Dia pointernya bukan main, tapi melihat peluang-peluang, aliran keuangan, aliran dana, itu dia dicuci sama dia. Kemudian dananya digunakan sendiri. Ya, itu kan berbahaya sekali. Padahal itu job desk harus paparkan dengan baik dan itu mempengaruhi kontrol juga. Ya. Nah, spesifikasi jabatan itu tadi sudah sedikit disinggung, yaitu menjabarkan tentang spesifikasi atau syarat yang dibutuhkan perusahaan terhadap calon tenaga kerja. Kemudian misalkan usia, gender, status pendidikan, keterampilan, dan sebagainya. Gender ini juga penting bagi beberapa bagi beberapa bidang yang memang dituntut oleh perusahaan itu. Jangan lalu kemudian yang namanya hak asasi manusia, persamaan wanita atau persamaan gender protes. Gender ini kenapa sih kok dijadikan syarat bagi perusahaan? Karena di situ perusahaan harusnya memikirkan apakah bisa wanita mengerjakan hal-hal yang memang pada saat itu tidak bisa dikerjakan wanita. Kecuali kalau bisa, silakan. Nah, maka ini katakanlah misalkan administrasi atau mungkin dia di bidang marketing tapi dia di kantornya ya kan merencanakan strategi marketing katakanlah dan sebagainya misalkan dia di bagian promo online ini ya, promo online atau promo yang bersifat daring, boleh bisa saja wanita dipekerjakan. Tetapi tatkala itu adalah bersifat produksi yang melakukan tenaga yang berlebih, di mana wanita pun juga ada masa-masa di mana dia harus beristirahat yang cukup panjang. Tatkala beristirahat yang cukup panjang bisa mempengaruhi lini produksi, misalkan. Ya, maka di sini layak dan sah saja kalau perusahaan mensyaratkan gender. Yang kedua adalah saudara-saudara yang ada di pergerakan wanita, persamaan emansipasi wanita, boleh saudara memberikan dukungan ya terhadap wanita itu harusnya sama seperti laki-laki dalam hal pekerjaan dan sebagainya. Tetapi sekali lagi di sini bahwa untuk permasalahan budaya organisasi itu saudara tidak bisa mengintervensi. Saudara hanya bisa memberikan wawasan atau kritik dan saran. Boleh silakan kritik dan saran, masukan itu sangat dibutuhkan perusahaan. Tapi sekali lagi saudara harus menghormati yang namanya budaya perusahaan. Mungkin budaya perusahaan itu tidak memperkenankan wanita untuk bekerja di perusahaannya karena alasan-alasan budaya tertentu atau ranah-ranah agama tertentu atau mungkin ranah kesopan santunan tertentu dan sebagainya. Ya, itu ada. Kalau misalkan katakanlah di Jepang itu ada yang khusus memang wanita tidak bisa masuk di ranah-ranah tertentu. Misalkan di pariwisata, yang mana pariwisata itu wanita tidak boleh masuk. Nah, itu berarti kan laki-laki aja yang bertugas di tempat wisata tersebut, gitu kan. Nah, itu harus juga diperhatikan.
Kalau di Indonesia apa contohnya ya? Eh, saya kurang paham kalau di dalam apa namanya budaya organisasi. Tapi saya rasa untuk Indonesia sendiri untuk permasalahan gender sudah apa namanya sudah tidak sekaku dulu gitu loh. Ya kan begitu. Bahkan tatkala RA Kartini sendiri memprotes dirinya yang perempuan ini sampai menulis ke sahabatnya Abendanon itu kan karena dia merasa dirinya terjajah oleh siapa? Ya pada saat itu oleh kolonial. Oh, orang-orang pribumi ini santai saja, ibu-ibu apa namanya yang rakyat jelata itu ibu-ibu ya tua-tua ya jualan jualan makanan, kemudian ibu-ibu tua-tua juga dia batik gitu kan, berkreativitas, dia pun juga kerja di apa namanya milik pribumi-pribumi gitu loh. Coba di Syarikat Dagang Islam itu perdagangannya itu juga punya karyawan, juga ada karyawan-karyawan wanita di situ. Tetapi yang tidak memperbolehkan itu kan memang kolonial. Wanita tidak boleh bekerja di kantor-kantor kolonial. Dan kolonial juga menekan apa namanya peran wanita pada saat itu sehingga Kartini berusaha untuk membangkitkan protes gitu loh. Karena apa? Karena Kartini itu putri daripada bangsawan dan suami bersuami kan bangsawan dan dia melihat rakyat yang wanitanya pada saat itu ya ada yang ditekan tatkala dia harus bekerja di kalangan priayi, tetapi kalau rakyat jelata tidak. Jadi merasa ada kenapa kok rakyat jelata bisa bebas sedangkan kalangan priayi tidak bisa bebas. Jadi jangan tidak semua kita nyatakan bahwasanya Indonesia ini krisis gender, tidak. Ya, di dalam agama Islam pun juga wanita diperkenankan untuk berkarya. Wanita bahkan diperkenankan untuk turun di medan perang. Tatkala misalkan terjadi perang dan itu memang di apa namanya dituntut untuk mengobati para apa namanya para korban yang perang, artinya menjadi kalau kita itu jadi palang merahnya gitu. Itu boleh, nggak bermasalah. Wanita berperan di situ. Zaman kita pertempuran pun juga sama. Ya, pertempuran 1945 di 10 November di Surabaya itu kakek-kakek kita cerita juga nenek-nenek pun juga banyak cerita gitu ya, tergabung di dalam palang merah wanita-wanita ini. Sebenarnya tidak ada permasalahan di negeri kita masalah gender, walaupun ada oknum-oknum ya ada lah. Uh, Kemudian juga permasalahan bekerja bagaimana? Ya memang itu adalah satu budaya perusahaan, yang kedua adalah tuntutan. Tuntutan mungkin energi yang berlebih yang harus dikeluarkan, pikiran yang memang yang harus dikeluarkan yang lebih, dan itu perusahaan masing-masing ada gitu. Nah, yang wanita yang bertugas di persamaan gender dan sebagainya, ini yang tugasnya ngawasi. Ada memang apakah ada memang yang apa namanya melakukan pelanggaran sehingga hak-hak wanita bisa terabaikan dan sebagainya gitu ya. Kemudian fungsi analisis jabatan itu juga berikutnya adalah pengadaan tenaga kerja. Ini tidak kita bahas dahulu. Kemudian adalah pelatihan. Nah, membuat pelatihan tadi sudah sedikit dibahas. Kemudian evaluasi kinerja. Nah, evaluasi kinerja itu juga mulai penilaian ya, appraisal sampai kemudian pemberian punish and apa namanya hukuman dan juga reward ya, apa namanya hadiah, atau hadiah ini nggak mesti berupa barang ya, tapi berupa kenaikan jabatan atau promosi, kemudian berupa tunjangan, bonus dan sebagainya, fasilitas termasuk. Kemudian konsultasi. Nah, HRD itu juga ada yang di subdivisi yang bertugas untuk konsultasi karyawan. Ya, kan ada serikat kerja pada sini. Nah, serikat kerja fungsinya apa? Untuk konsultan HRD sendiri fungsinya apa itu harus jelas juga job desk-nya. Masing-masing perusahaan berbeda. Keterkaitan dengan fungsi HRD sebagai apa namanya bidang konsultasi dengan serikat kerja. Harusnya ini bisa di apa namanya diperjelas gitu ya. Tiap perusahaan. Tapi repotnya adalah kalau perusahaan menengah gitu ya. Kadang-kadang serikat kerja ini tidak ada gitu. Ya banyak kasus-kasus yang seperti itu sehingga para karyawan ini ingin menyampaikan unek-unek ini bingung ke siapa. Sedangkan tatkala misalkan ke HRD menyampaikan unek-unek, dia juga orang dalam gitu, orang dalam perusahaan, repot juga nanti. Kemudian adalah promosi dan transfer pegawai ya. Jadi HRD ini harus juga bisa melihat ya promosi, demosi dan transfer. Dan berikutnya adalah kinerja.
Ya, dia harus bentuk target kerja. Artinya target ini adalah tatkala di dalam jangka waktu sekian bulan target harus tercapai. Tatkala misalkan dalam waktu sekian bulan ternyata target 100% tidak tercapai. Nah, berapa persen yang bisa dicapai? Lalu kemudian ini bisa diukur dengan kinerja yang sudah dikriteriakan. Apakah dengan keberhasilan katakanlah 80% ini kinerjanya dirasa baik, cukup, ataukah buruk? Nah, itu kan ada penilaian-penilaian, ada poin-poinnya dan sebagainya. Yang jelas indikator-indikator kinerja itu dibentuk oleh HRD. Berikutnya adalah orientasi karyawan. Nah, orientasi karyawan baru atau proses penginduksian. Jadi, karyawan yang lulus seleksi itu tidak bisa langsung dipekerjakan, harus melalui orientasi dahulu. Nah, tidak bisa kita tatkala dia menjalani masa orientasi itu dijadikan sebagai seleksi, nah boleh kalau secara teori. Tapi kenyataannya ada di mana dia itu seleksi sudah lulus, dia diuji lagi 3 bulan, katanya masa orientasi katanya. Tetapi di masa orientasi ini dia tidak diberikan hak-haknya secara baik dan benar, walaupun memang orientasi ini terkadang haknya masih belum penuh. Ya, karena dilihat dulu orientasinya, dilihat dulu apakah ini layak menjadi karyawan tetap atau tidak. Tapi kalau menurut saya, untuk karyawan yang sudah lulus seleksi, hendaknya gajinya diberikan penuh. Tapi untuk tunjangan dan bonus, yang itu mungkin tidak diberikan penuh. Atau mungkin sebaliknya, gajinya tidak diberikan penuh, tapi diberikan bonus yang lebih. Kalau tunjangan jangan dulu, karena dia belum tetap. Ya kan, atau mungkin upah, ya, upah lembur, upah apa gitu. Baru kalau dia itu sudah bagus, baik, dia dinyatakan sebagai karyawan kontrak yang sudah bisa diperpanjang, katakanlah lebih dari berapa tahun, 2 tahun gitu ya. Katakanlah dia perusahaan menetapkan ini saya angkat sebagai karyawan tetap, maka boleh diberikan haknya secara penuh. Apalagi sekarang kan jarang ya perusahaan kalau dinyatakan tetap ya, tapi dia kontrak pembaruan ya, kontrak perbarui lagi gitu. Nah, ini yang menjadikan polemik bagi para karyawan, keuntungan juga bagi para para pimpinan perusahaan, tapi juga di sisi lain bukan keuntungan juga karena ada desas-desus, ada asap ya, ada asap gitu. Ibaratnya asap ini ada api di balik sekam. Ya, api di balik sekam ini berarti ada konflik yang terpendam. Nah, ini berbahaya juga bagi kelangsungan usaha. Maka dari itu kan investor tidak hanya menilai profitnya saja, tapi juga menilai benefit. Apakah tatkala saya menginvestasikan dana gitu ya untuk membuat pabrik atau usaha di wilayah A katakanlah, maka apakah ini secara profit menguntungkan, tapi secara benefit di masa depan apakah menguntungkan atau tidak dengan kondisi yang seperti ini kan begitu. Jadi kenapa kok perusahaan-perusahaan itu juga terkadang ini loh bisa menguntungkan investor, tapi investor juga nggak mau gitu, karena dia tidak memikirkan profit saja, tapi juga memikirkan benefit jangka panjangnya. Dan desain pekerjaan. Apa sih itu desain pekerjaan? Yaitu menetapkan kegiatan-kegiatan kerja karyawan dalam sebuah aturan organisasional, mencakup penentuan tugas-tugas yang akan dilaksanakan. Berikutnya metode yang digunakan dalam melaksanakan tugas-tugas itu apa? Jadi merancang metode. Kemudian adalah membuat atau merancang sebuah keterkaitan di dalam tugas kerja dengan tugas kerja yang lain antar divisi. Jadi keterkaitan antara tugas kerja divisi produksi dengan divisi keuangan apa ya, dengan divisi pemasaran apa, itu harus saling terkait. Namanya di dalam satu perusahaan itu harus bekerja sama. Ya, berbeda job desk-nya, berbeda pula targetnya, tetapi di dalam sebuah kerjasama yang unik sehingga bisa meraih visi dan misi yang diharapkan. Berikutnya elemen-elemen desain pekerjaan yang harus dipertimbangkan oleh HRD, yaitu yang pertama, fungsi divisi atau subdivisi di dalam sebuah organisasi itu. Dan yang kedua adalah tugas para karyawan dalam sebuah divisi tadi. Yang pertama fungsinya, yang kedua adalah tugasnya.
Katakanlah misalkan fungsi divisi pemasaran apa saja. Nah, kemudian personel yang ada itu tugasnya apa saja. Jadi job desk itu tadi juga mempengaruhi juga. Kemudian adalah hubungan antar divisi atau subdivisi. Nah, kemudian adalah kompensasi yang diberikan kepada individu-individu yang bekerja di dalam sebuah divisi atau subdivisinya. Dan adalah keahlian-keahlian karyawan yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian adalah pengetahuan dan atau pendidikan karyawan, kemudian kemampuan dan juga atau keterampilan mereka. Berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kompleksitas dosen pekerjaan. Yang pertama adalah individu itu sendiri. Jadi, tapi individu ini berbanding terbalik biasanya. Semakin katakanlah dengan apa? Dengan pendidikan dan keterampilan. Semakin terampil dan semakin terdidik sebuah individu, maka tidak begitu kompleks untuk mendesain pekerjaan karena mereka sudah berinisiatif. Tapi tentu sekali lagi inisiatif dan kreativitas tidak terlepas dari yang namanya otoritas. Maka dari itu perlu adanya untuk komunikasi yang baik, ya, memberikan komunikasi batasan-batasan kreativitas dan inovasi tersebut. Dan bagaimana kreativitas dan inovasi tersebut itu bisa ditampung. Katakanlah misalkan seorang individu ini kreativitasnya bahkan inovasinya melampaui seorang manajer, bagus sekali dia. Tetapi tidak mungkin seorang individu yang bekerja di lini bawah itu memerintah manajer, tidak mungkin. Maka dari ini tetap Human Resource Development HRD itu menampung keterampilan dan juga menampung kreativitas individu ini, dan kemudian kreativitas ini nantinya bisa diusulkan bahwa dia bisa dia bisa dipromosikan ke tempat yang tepat. Tentunya di dalam berkreativitas itu tidak langsung tatkala dia berkreasi dan hasil kreasinya itu nampak, kemudian dia dengan keinginan sendiri itu melampaui batas otoritas, tidak bisa. Jadi ada mekanisme-mekanisme sendiri. Sekali lagi, mekanisme itu tatkala memang hasil kreativitasnya ada nampak, hasil inovasinya nampak, maka tidak boleh dimentahkan. Sekali lagi ini tugas HRD, tidak boleh dimentahkan. Individunya tidak boleh melampaui otoritas, tetapi HRD-nya juga tidak boleh mementahkan kreativitas dan inovasi. Jadi harus mikir, ini individu yang berbakat, ini individu yang berpotensi, dikemanakan individu ini, diapakan individu ini, ya kan? Dipromosikan kemana? Nah, jadi bagaimana cara mempromosikan? Apakah langsung jadi manajer? Ya tidak, tentu ada pertimbangan-pertimbangan dan masa waktu di mana dia juga harus berkreativitas dan berinovasi yang lebih. Baru nanti kalau sudah betul-betul teruji, baru nanti sekian tahun, dalam waktu sekian tahun ujian itu bagus, nilai kinerjanya bagus, bisa dia menempati promosi sebagai seorang manajer. Itu masalah karir ya, masalah karir. Sekali lagi demikian, keterkaitan antara individu dengan HRD. Berikutnya adalah teknologi yang digunakan. Semakin canggih teknologinya, maka sebenarnya semakin kompleks juga ngatur orang-orang ini. Karena apa? Karena tatkala kita PHK begitu saja, ya itu adalah beban bagi perusahaan, beban juga bagi masyarakat, pengangguran banyak di mana-mana. Akhirnya yang terjadi justru masalah sosial. Tatkala masalah sosial justru mempengaruhi perusahaan ini. Jadi lingkaran setan itu terbentuk. Tatkala PHK banyak, pengangguran banyak. Karena apa? Teknologi semakin canggih. Robot aja yang digunakan. Ya, yang bukan robot. Akhirnya pengangguran banyak, ya. Lalu kemudian tatkala pengangguran banyak, masalah sosial kembali lagi mempengaruhi individu itu. Maka dari itu PHK itu bukanlah sesuatu yang gampang-gampang diucapkan di dalam atau kebijakan perusahaan. Harusnya memang tatkala teknologi itu canggih, individu-individu itu dilatih bagaimana cara mengerjakan sebuah mesin. Tatkala tetap tidak bisa, karena mesin ini bisa jadi satu mesin itu bagaikan 100 orang. Seperti contohnya produksi mobil, cat saja, cat body itu dulu dikerjakan dengan orang. Satu body yang ngecat berapa orang. Begitu ada mesin, hanya satu orang aja yang mengendalikan. 1:10, bayangin. Tadinya 5 orang atau 10 orang hanya dikerjakan dengan robot. Hanya satu orang aja mengontrol. Nah, lalu kemudian yang 9 orang kemana? Nah, ini juga merupakan sebuah tugas HRD juga, ya kan begitu. Berat juga. Di suatu sisi lain juga perusahaan ingin produktivitas meningkat, ya, sehingga
bisa efisien dan juga efektif, tapi di suatu sisi lain juga ada permasalahan manusia gitu. Berikutnya adalah anggaran atau biaya. Nah, ini berbanding lurus dengan kompleksitas. Kalau anggaran biayanya tinggi, ya boleh jadi kompleksitasnya, tapi tidak juga. Kadang-kadang biaya anggarannya tinggi justru semakin kompleks karena semakin banyak desain-desain pekerjaan yang diharapkan gitu. Maka dari itu perlu penelitian kalau ini ya. Apakah berbanding lurus atau terbalik, perlu penelitian. Mungkin di dalam satu perusahaan ini berbeda dengan perusahaan yang lain. Kemudian adalah struktur organisasi. Di dalam struktur organisasi itu semakin rumit, semakin kompleks ya. Kemudian adalah pihak-pihak terkait. Semakin banyak, semakin kompleks. Baik, terima kasih. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Apabila ada diskusi, mari kita diskusikan. Intinya apa? Intinya saudara ini kuliah, ini tidak hanya melihat fenomena. Ya, seperti tadi, saudara, saya melihat fenomena di kantor saya. Sekali lagi, saudara melihat kantor saya, lembaga saya, kantor saya, lembaga saya. Mungkin sesekali studi banding. Oh, lembaga ini begini, lembaga ini begini. Tetapi, tatkala kita melihat fenomena, hendaknya tatkala fenomena itu tidaklah kita pertimbangkan, tidaklah kita nilai begitu saja sebagai sebuah sesuatu yang biasa, hal yang wajar. Wajarlah seperti ini. Tempat saya udah biasa 5 tahun lalu sampai saya masuk, mulai saya masuk sampai sekarang ya beginilah. Itu sudah menjadi budaya, itu salah. Tetapi tatkala ada budaya, ada sesuatu hal yang kurang baik, kurang positif, tatkala saudara merujuk kepada teori, loh teorinya kok seperti ini. Ya, padahal di saya kok seperti ini. Teori itu buat apa sih? Ngapain sih di perusahaan saya juga seperti itu? Tidak. Tapi teori itu buat acuan bagi kita untuk memajukan lembaga, perusahaan, atau organisasi kita. Tatkala kita merujuk teori, wah teorinya seperti ini. Yang disampaikan Ike Kusdia seperti ini, yang disampaikan oleh Faisal Rifai seperti ini, yang disampaikan oleh mungkin penulis-penulis luar negeri seperti ini. Bagaimana caranya agar lembaga saya yang belum seperti teori ini saya kembangkan. Tentu setahap demi setahap, tidak bisa ideal 100% sesuai teori, tidak bisa. Tetapi ada target, ya, ada target perbaikan. Maka dari itu perlu untuk berdiskusi dengan akademisi dan juga dengan praktisi. Ya, akademisi bisa jadi dia seorang praktisi. Seorang praktisi juga bisa jadi dia seorang akademisi. Tetapi kecondongan ini ada pada karakter masing-masing orang. Dia condongnya ke akademisi atau praktisi, dia condongnya ke praktisi atau akademisi. Nah, begitu. Kalau misalkan bertahun-tahun dia bekerja di perusahaan, ya memang dia adalah praktisi. Tapi kalau bertahun-tahun bekerja di perusahaan itu sudah lama sekali tidak bekerja di perusahaan, seperti saya tidak lama sekali tidak bekerja di perusahaan atau lembaga. Saya dulu juga pernah bekerja di lembaga formal, kemudian juga di usaha dagang, dan juga bekerja di sampai penyiar radio juga pernah gitu ya. Jadi bagaimana sistemnya manajemen radio itu bagaimana gitu ya. Tapi sekali lagi udah lama nggak saya tekuni, usaha saja, wirausaha saja, sehingga ya konsentrasi saya adalah ngajar dan usaha, sehingga di sini fokusnya juga ke akademisi. Kalau untuk yang sering bekerja di perusahaan yang sampai puluhan tahun bekerja di perusahaan, apalagi setelah Omnibus Law atau UU Cipta Kerja diketok, itu bisa jadi sharing pengalaman kita, saling berbagi, saling saling mengisi gitu loh, apa yang kurang dan apa yang lebih. Karena setiap undang-undang tatkala diketok palu itu ada yang namanya kelebihan dan ada yang namanya kekurangan. Mana kelebihannya dan mana kekurangannya, banyak mana antara kelebihan dan kekurangan. Kalau memang banyak kekurangannya, ayo kita tata. Kalau memang banyak kelebihannya, ayo kekurangannya kita minimalisir. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.